Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang yang beriman. Perhatikan Bapak dan Ibu-ibu. "Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum." Sungguhnya di antara istri-istri kalian, ya, di antara anak-anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian. Musuh yaitu ingin keburukan bagi kalian. Namanya musuh apa? Ingin keburukan bagi kalian. Tetapi di sini Allah mengatakan sebagian. Tidak semua, ya. Tidak semua istri kalian buruk, ada di antaranya yang baik, ya. Ya, kalau istrinya lebih dari satu maksudnya. Kata Allah, "Inna min azwajikum," di antara istri-istri kalian. Ya, kalau istri cuma satu, ya ada istri yang baik, ada istri yang buruk. Contohnya kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Liyattakhidh ahadukum qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa zaujatan tu'inuhu ala amril akhirah." Hendaknya salah seorang dari kalian menjadikan hatinya hati yang pandai bersyukur. Hendaknya menjadikan lisannya lisan yang suka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya menjadikan istrinya istri itu dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, istrinya yang memotivasi dia untuk berinfak, istrinya yang mengingatkan dia untuk berbakti kepada orang tuanya, ya, istrinya yang mengingatkan bangunkan dia salat subuh, istrinya bangun dia salat izin Allah bisa bayar hutang. Jadi kita ngutang akhirnya. Jadi menghalangi suami dari apa? Kebaikan. Berbakti sama orang tua dihalang-halangi. Berbaik sama kerabat dihalang-halangi. Ya. Dan macam-macam. Ada istri seperti itu. Dan dia musuh ingin keburukan kepada sang suami. Demikian juga anak-anak, ada anak demikian juga. Makanya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak-anak itu apa? Mabkhalatun majbanatun, bikin orang pelit gara-gara anak-anak. Dia mau berinfak, mikir anak-anak yang jadi berinfak. Dia mau berjihad, mikir anak-anak enggak jadi berjihad. Kalau saya mati siapa yang ngurus istri anak saya misalnya? Enggak jadi berjihad. Ya. Makanya anak-anak juga bisa membuat seorang terjerumus dalam kemaksiatan. Keinginan abi ingin ini, papi ingin pengen, akhirnya ngikut keturunan keinginan apa? Anak-anak. Terjerumus dalam kemaksiatan. Ya. Papi nonton bioskop. Ya udah. Menyenangkan anak-anak. Nonton apa? Bioskop. Jadi kata Allah hati-hati. Fahdharuhum, waspadalah. Karena ini musuh yang kata orang musuh dalam selimut, tidak disadari. Ya. Rasa cintanya kepada istri yang berlebihan, rasa cintanya kepada orang yang berlebihan sehingga dia tidak menimbang dengan timbangan syar'i. Kasihan anak nangis, kasihan istri ini, kasihan ini, akhirnya dia lost dan dia ternyata terbawa tanpa dia sadari. Ya, tanpa dia sadari. Ya. Saya katakan tadi, sebab nuzul ayat ini disebutkan dalam Tirmidzi dan Al-Hakim dan disahihkan oleh keduanya, ya. Kata Ibnu Abbas, nazalat hadhil ayat ini turun, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum dan seterusnya. Fi qaumin min ahli Makkah aslamu wa aradu an ya'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa aba azwajuhum wa auladuhum an yada'uhum. Ada sebagian orang masuk Islam di kota Mekah. Kemudian mereka ingin berhijrah, Nabi sudah di Madinah, mereka ingin ke Nabi. Tetapi istri-istri mereka melarang, anak-anak mereka melarang, tidak mau ditinggalkan. Akhirnya dia tidak jadi hijrah tatkala itu. Falamma atau Rasulullah sallam, tatkala di kemudian hari dia nyusul berhijrah, fara'un nasa qad faquhu fid din. Dia lihat orang-orang semua sudah pintar agama. Pada belajar sama Nabi berbulan-bulan sudah pada pintar, dia terlambat. Maka dia pun jengkel pada anak-anaknya dan istri-istrinya yang selama ini menghalangi dia berhijrah dengan cepat. Hammu an yu'aqibuhum, maka dia ingin memberi hukuman kepada anak dan istrinya. Maka Allah tegur. Kata Allah Subhanahu wa taala, perhatikan ayat ini indah ya. Saya ulangi. Allah berfirman, wahai orang yang beriman, sungguhnya di antara istri kalian dan anak kalian ada musuh bagi kalian, waspadalah. Tetapi bukan berarti setelah kita waspada, kemudian kita jengkel sama anak-anak, mereka yang buat kita akhirnya tidak sempat sholat berjamaah, menjadikan kita akhirnya pelit misalnya, ya tidak sempat umroh dan macam-macamnya, maka jangan marahi mereka. Mereka istri anak kalian. Kata Allah, wa in ta'fu, kalau kalian maafkan. Wa tasfahu, dan kalian berlapang dada, tidak usah mencela, nasihati. Jangan bilang gara-gara kamu istri kurang ajar. Saya cari istri yang lain aja. Kamu anak kurang ajar. Jangan, enggak usah. Ya sudah, salah dia salah, ente juga salah. Siapa salah ente ngikutin istri? Kenapa nyalain dia? Allah tegur. Bukan berarti solusinya dengan ngomelin mereka. Enggak. Kata Allah, wa in ta'fu, kalau kalian maafkan. Wa tasfahu, safah artinya kalian melapangkan tanpa harus mencela. Memaafkan tanpa mencela, meninggalkan celaan. Wa taghfiru, bahkan kalian tutupi kesalahan mereka. Tidak perlu cerita sama orang lain. Waduh, saya terlambat hijrah gara-gara istri saya brengsek gitu. Enggak usah cerita.
Cerita ke orang, haji saya tertunda. Kenapa? Istri saya minta beli mobil, akhirnya saya belikan, akhirnya saya tidak bisa lunasi tabung haji saya misalnya. Jangan. Sudah ente salah, istri ente salah, bukan untuk ente ceritakan ke orang-orang. Maka Allah sebutkan, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Maafkan, ta'fu, al-afu, as-safah, yaitu tidak mencela, al-kufran, menutupi. Allah suruh. Kenapa? Yang salah tersebut bukan orang lain. Yang salah tersebut istri kalian, anak-anak kalian, buah hati kalian, kecintaan kalian yang banyak jasa juga kepada kalian, yang memberikan kebahagiaan kepada kalian. Maka jangan marah-marah kepada mereka, menghukumi mereka, jangan. Ya, ini disebut dalam istilah tafsir dengan al-ihtiras. Al-ihtiras itu Allah mendatangkan suatu pernyataan untuk menepis persangkaan yang keliru.